Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Muhammad Irsyad, NIM T 2018-1077, akan mempresentasikan hasil review paper jurnal saya. Yang pertama adalah judul jurnal Perilaku Keagamaan Islam pada Anak Usia Dini, Penelitian Kualitatif di Kelompok B TK Permata Sunnah Banda Aceh tahun 2015. Penulis Siti Naila Fauzia, link tertera, akreditasi Sinta 2, identitas penerbit Jurnal Pendidikan Usia Dini volume 9 nomor 2 2015. Kemudian untuk pendahuluan latar belakang, dikarenakan maraknya terjadi perilaku menyimpang pada remaja di berbagai tempat di Indonesia, tak terkecuali pada remaja di Provinsi Aceh, dapat meresahkan para orang tua dan masyarakat, seperti tawuran, penggunaan obat terlarang, penyimpangan seksual, dan sebagainya. Maka disebabkan oleh banyaknya fakta, Provinsi Aceh yang beribu kotakan Banda Aceh menegakkan suatu peraturan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya, yaitu penegakan syariat Islam. Kondisi daerah mendukung bukanlah suatu jaminan. Untuk tujuannya dimaksudkan untuk mengetahui gambaran perilaku keagamaan Islam pada anak. Kemudian untuk metode penelitian, jenis pendekatan menggunakan kualitatif dengan jenis fenomenologi, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis, model Miles-Huberman, data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian untuk teori-teori, yang pertama teori perilaku keagamaan oleh Said Aqil Siraj, kemudian teori unsur dalam Islam oleh Muhammad Solikin, dan teori anak usia dini oleh Sofia Hartati. Kemudian temuan lapangan, gambaran perilaku keagamaan Islam pada anak, proses pendidikan yang dilaksanakan, peran guru dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak, dukungan orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak, gambaran keberhasilan TK Permata Sunnah dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak. Untuk analisis, yang pertama, gambaran perilaku keagamaan Islam pada anak antara lain pengetahuan anak tentang ajaran Islam yang terdiri dari anak mengenal Allah dan Rasul, mampu melakukan gerakan sholat dengan benar, dan menyucikan diri dengan berwudu. Anak menunjukkan sikap sopan santun dengan selalu mengucapkan salam dan toleransi terhadap temannya. Terampil dalam beribadah, hal tersebut terlihat dari anak dapat mengurusi kebutuhannya sendiri dan mampu menguasai hafalan doa-doa harian dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, peran guru dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak, yaitu latar belakang pendidikan guru terdiri dari PG PAUD dan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Kemudian guru menunjukkan sikap yang baik sehingga bisa menjadi model bagi anak. Lingkungan yang diciptakan guru adalah nyaman dan cocok dengan kebutuhan anak. 3. Dukungan orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak. Pertama, peran orang tua di rumah dan orang tua menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Dan yang keempat, keberhasilan sekolah dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak dapat digambarkan melalui hasil penelitian otentik, meliputi rapot dan portofolio, dan kepercayaan masyarakat. Untuk bagian kedua, yaitu review paper, mengkritik analisis data sang penulis. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, saya kurang setuju jika penulis hanya mengungkapkan bahwa perilaku siswa dikatakan baik dari kacamata agama saja. Padahal dalam psikoanalis Erik Erikson dikatakan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Seharusnya penulis juga meneliti lingkungan sosialnya, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. Kemudian Erik Erikson membagi tahap kehidupan manusia menjadi 8 bagian. Dalam penelitian ini mereka itu termasuk pada tahap ketiga, yaitu tahap genital dengan masalah inisiatif dan rasa salah. Keutamaannya dalam mencapai tujuan. Saya mengambil asumsi bahwa faktor agama dan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang. Saya memberikan teori dari psikoanalisis Sigmund Freud. Teori tersebut bisa digunakan untuk menganalisis agama dalam membentuk perilaku. Kemudian psikoanalisis Carl Jung, teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana peneliti meneliti untuk perilaku keagamaan seseorang secara kompleks. Kemudian psikoanalisis Erich Fromm, teori ini dapat digunakan untuk melihat peran agama dalam memberikan kebebasan serta kebahagiaan seseorang. Dan psikoanalisis Erik Erikson, teori ini terkenal dengan psikososialnya, di mana faktor lingkungan seseorang sangat menentukan sifat dan sikap seseorang. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana seseorang mengimplementasikan perilaku keagamanya dan bagaimana lingkungan sosial berperan untuk membentuk perilakunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.